Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Perkenalkan, saya Siti Musarofah Angka Ekanastiti dari SDN 2 Nembangrejo, CGP Angkatan 7, Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, marilah kita pahami secara bersama-sama tentang koneksi antar materi pada modul 1.3 tentang visi dan peran guru penggerak. Keterkaitan materi antar modul. Kita sudah mempelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Hal ini sangat mempengaruhi nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru, kita harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak yang kita gunakan untuk menentukan visi kita dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menentukan sebuah visi, digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan inquiry apresiatif yang dituangkan pada model Bagja. Pada modul 1.1, kita sudah mempelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana kita sebagai seorang pendidik harus mampu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, sebagai seorang pendidik harus menerapkan asas Trikon yang terdiri dari kontinuitas, yang artinya adalah berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, artinya adalah pendidikan memanusiakan manusia, dan konsentris adalah pendidikan yang menghargai keberagaman, di mana setiap peserta didik mempunyai karakter masing-masing dan mempunyai keunikan masing-masing. Pembelajaran harus menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa dan tuburi handayani, di mana sebagai seorang pendidik kita harus mampu memberikan contoh atau teladan yang positif kepada peserta didik. Dan ketika kita berada di tengah, kita harus memberikan semangat kepada peserta didik untuk menggapai apa yang mereka inginkan atau yang mereka cita-citakan. Dan di belakang kita harus memberikan dorongan semampu kita untuk mewujudkan apa cita-cita mereka dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Nah, pada modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru, kita harus mempunyai nilai-nilai guru penggerak, yaitu meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai guru penggerak ini sangat penting juga bagi peran kita sebagai guru. Sebagai seorang guru, kita harus mempunyai peran sebagai guru penggerak. Yang pertama, perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, pada modul 1.3 kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi murid kita di masa depan,
yaitu dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai dasar perubahan dalam pendidikan, dengan pola pikir positif dan melalui pendekatan inkuiri apresiatif dengan tahapan bagja. Kesimpulan keterkaitan materi. Sebagai seorang guru penggerak harus memahami nilai dan peran guru penggerak agar mampu mewujudkan visi yang telah disusun sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebuah visi akan tercapai apabila adanya kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dengan adanya rencana dan terukur, konkret, dan sistematis. Maka diperlukan pendekatan inkuiri apresiatif, pendekatan dengan kekuatan, dan kolaborasi dengan tahapan bagja. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif, cerdas literat, dan adaptif terhadap perubahan. Saya wujudkan dengan kalimat prakarsa, peningkatan minat literasi peserta didik melalui kegiatan mendongeng dan berpuisi sebagai wadah kreativitas peserta didik. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Tahapan bagja pada B. Buat pertanyaan. Bagaimana cara mengembangkan minat literasi siswa melalui kegiatan mendongeng dan berpuisi? Tindakan yang saya lakukan adalah: yang pertama, melakukan tes diagnosis. Tes ini digunakan untuk mengetahui bagaimana cara belajar anak, bagaimana cara memilih metode yang tepat digunakan pada saat pembelajaran, serta untuk mengetahui minat literasi siswa. Yang kedua adalah kolaborasi dengan rekan guru di kelas sebelumnya untuk mengetahui informasi mengenai minat literasi siswa dan dengan orang tua siswa. Yang ketiga adalah membuat formulir angket literasi siswa. Tahapan buat pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengembangkan minat literasi siswa melalui kegiatan mendongeng dan berpuisi. Tindakan yang saya lakukan adalah kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua untuk program pengembangan minat literasi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua adalah jadwal latihan mendongeng dan baca puisi, mengadakan pentas seni untuk menampilkan hasil karya peserta didik. Tahap A. Ambil pelajaran. Aktivitas apa saja yang menarik minat literasi siswa dalam kegiatan mendongeng dan berpuisi? Di sini saya mengambil tindakan yaitu mengajak mereka berkunjung ke perpustakaan, di mana mereka bisa mencari referensi untuk membuat sebuah karya, baik itu berupa mendongeng ataupun berpuisi, atau bisa juga mereka membuat dongeng ataupun menuliskan puisi. Yang kedua adalah kegiatan saat latihan bersama pada saat ekstrakurikuler mendongeng dan puisi, di mana di sini kita selipkan juga permainan yang mengedukasi mereka untuk lebih terinspirasi dengan dongeng dan puisi. Yang ketiga, kegiatan pentas seni yang di dalamnya mereka bisa membawakan dongeng dan puisi hasil karya mereka sendiri. Yang keempat, event-event lomba yang diikuti dan membuahkan hasil yang maksimal atau mendapatkan prestasi dan juara baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Tahapan G. Gali mimpi. Seperti apa bentuk kegiatan literasi yang bisa menumbuhkan rasa senang dengan puisi dan mendongeng?
Dampak positif yang akan didapatkan jika program ini terwujud dan berjalan dengan baik. Tindakan yang saya lakukan adalah sebagai seorang guru, kita harus bisa menumbuhkan rasa senang terhadap puisi dan mendongeng. Bagaimana caranya? Kita harus mengapresiasikan diri kita juga, ikut terjun di situ melalui mendongeng dan berpuisi di hadapan peserta didik. Awalnya, yang mereka tidak suka dengan mendongeng dan berpuisi bisa suka. Kita pilihkan materi yang menyenangkan, yang lucu, sehingga mereka merasa tertarik dan akhirnya ingin mencoba untuk mendongeng dan berpuisi. Dampaknya bagi kita sebagai seorang guru menjadi bahan evaluasi atau tindak lanjut program ini dan bagi orang tua bisa dilakukan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki anak, yaitu mendongeng dan membaca puisi. Tahap J. Jabarkan rencana. Kebijakan sekolah seperti apa yang sudah ada maupun yang belum ada yang dapat menguatkan program ini? Bagaimana kita mengetahui minat literasi siswa dapat meningkat melalui mendongeng dan puisi? Sebelumnya di sekolah kami memang ada program literasi, namun program ini belum berhasil secara maksimal. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus berinovasi agar program ini bisa meningkat, yaitu dengan cara mendongeng dan puisi. Mengapa saya mengambil mendongeng dan puisi? Karena ada beberapa anak didik di sekolah kami yang mengikuti event-event lomba dan alhamdulillah mereka juara dalam bidang ini. Maka dari itu saya gunakan untuk daya tarik agar mereka bisa tertarik seperti teman yang sudah berhasil. Selain itu, tindakan yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, orang tua, dan pelatih dalam bidang mendongeng dan puisi. Perlunya adanya kerjasama ini dapat mengisi satu sama lain dan dapat mensupport agar peserta didik bisa mengembangkan bakatnya secara maksimal. Nah, bagaimana cara kita mengetahui minat literasi siswa ini dapat meningkat? Dengan cara membuat jurnal di setiap pertemuan. Adapun juga jejak literasi yang mereka sudah baca. Kita bisa mengetahuinya di situ. Dan dokumentasi dari hasil-hasil yang sudah mereka kerjakan seperti menulis dongeng, menulis puisi, video mendongeng, dan puisi sehingga paham sampai sejauh mana perkembangan minat bakat mereka. Tahapan A. Atur eksekusi. Pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan dapat berjalan dengan menyenangkan dan berkelanjutan? Di sini tindakan yang saya lakukan adalah kolaborasi dengan rekan sejawat, pengawas sekolah, dan orang tua untuk melakukan refleksi terhadap program ini digunakan sebagai acuan perbaikan ke depan. Di sini saling bertukar informasi agar kita bisa mengambil tindak lanjut apa kekurangan program ini dan apa yang nantinya bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi agar potensi peserta didik bisa terwujud. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait tentang koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi dan peran guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.